Oke, selamat pagi Indonesia. Tepatnya hari ini 7 April. Selamat hari Selasa. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu, urapi hamba-Mu, penuhi dengan pengetahuan, hikmat, keahlian dalam berbicara, kepasihan mengajar hanya kebenaran firman Tuhan, menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi keakuan manusia, apapun benteng-benteng, kami hancurkan dengan kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami semua, keluarga kami dalam WiFi ini berjalan lancar dan semuanya elektronik, semuanya bagus. Kami siap mendengar firman-Mu, Roh Kudus. Bicara pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara, sekarang kita bicara masih belum terlambat saya ucapkan selamat Paskah. Iya, kalau Anda ada, coba disalam saudara ya, selamat Paskah. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ada masa dalam hidup ketika yang paling berat bukanlah penderitaan itu sendiri. Bukan saat kita menderita yang paling berat, saudara. Tetapi saat kita merasa semuanya sudah selesai. Kalau menderita mungkin kita masih punya pengharapan, pasti ada waktunya penderitaan ini selesai. Tapi lain hal kalau cara pandang kita menganggap bukan lagi penderitaan tapi sudah selesai. Bisa ya, paham ya maksud saya? Jadi itu seperti sudah dan yang tersisa hanyalah sunyi, puing-puing, gelap dan rasa kehilangan. Di situ lebih sakit sebenarnya daripada saat badainya ngamuk, saudara. Anda bayangkan, Anda baru mengalami guncangan yang sangat hebat, badai yang sangat hebat. Saat badai terjadi, pasti Anda berusaha keras, berjuang. Tapi saat badai itu udah selesai, yang tinggal hanya puing-puing, tidak ada tanda-tanda pengharapan, tidak ada tanda-tanda, aduh ini kayaknya betul-betul kota mati, semua mati gitu saudara, puing-puing, gak ada yang diharapin. Mungkin hanya Anda dan beberapa orang yang gak ada apa-apanya gitu saudara. Itu yang momen paling sunyi, itu yang momen paling gelap, itu baru kita merasakan apa namanya kehilangan, rasa kehilangan. Jadi saya ingin membawa Anda pada momen-momen waktu tertentu, saudara, sehingga Anda bisa memahami. Ketika Jumat Agung, itulah masa yang sangat struggling buat para murid. Tapi yang paling menentukan itu adalah saat sunyi di hari Sabtu. Dan di hari Minggu, Fajar pun tiba. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, saudara ya. Jadi, saudara yang mau saya ceritakan di sini, ini seperti perumpamaan. Ada orang yang kuat, tapi ketika masalah berlangsung, perlahan dia mulai runtuh ketika semuanya tampak final, saudara. Ketika dokter berkata penyakitnya serius, ketika keluarga pecah, ketika pekerjaan hilang, ketika doa terasa belum dijawab. Dan ketika orang yang kita kasihi pergi untuk selama-lamanya. Bayangkan Anda sebatang kara, keluarga Anda habis semua ketika badai itu datang. Waktu badai itu mengamuk, semuanya berjuang. Tapi momen paling sedih adalah setelah badai selesai dan yang tinggal adalah puing-puing. Itulah momen yang dirasakan para murid ketika Kristus dikuburkan. Makanya dikatakan Sabtu sunyi. Namun setelah Sabtu sunyi ada Minggu Paskah. Saudara, selalu ada lagu. Habis gelap terbitlah terang. Kemudian setelah hujan ada pelangi. Saudara, ini yang mau saya kabarkan, yaitu setelah hujan ada pelangi. Dan ini, saudara, ada dan ini yang dirasakan para murid. Awalnya mereka tuh udah menganggap selesai. Dunia mengatakan, selesai kok Yesus. Dunia yang benci sama Yesus. Rasain, ngaku-ngaku anak Allah. Kami orang-orang iri itu, orang-orang ahli Taurat, orang Parisi, merasa menang. Setan juga merasa menang. Ha. Aku tahu tuh Yesus dia sudah jadi juru selamat. Dia tidak tahu memang Yesus tujuannya ke dunia untuk disalib. Ya, yang dunia tidak tahu bahkan muridnya yang sudah diberitahu. Di situ dia terhenyut. Mereka masuk ke aliran.
Rasain kau Yesus, kau sudah mati. Selesai semua ajaran-ajaranmu. Kamilah ahli-ahli Taurat. Ya kan Yesus itu dibenci banyak orang. Yesus itu diiri banyak orang. Seperti ahli Taurat, orang Farisi. Bukan orang-orang jahat, saudara. Bukan orang-orang agamawi lah yang membenci dia. Jadi jangan heran kalau orang Kristen dibenci sama orang-orang agamawi yang merasa tersaingi, yang bertopeng-topeng. Nah, itu pasti benci Yesus. Justru orang-orang kalangan rendah senang sama Yesus. Waktu Yesus datang mereka semua mengeluh-elukan, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Ahli Taurat orang Farisi yang katanya ahli di Taurat, yang katanya Farisi dengki sama Yesus. Hati-hati. Jaga hati, jagalah hati dari iri dengki, jagalah hati supaya kau nggak ternodai gitu ya. Pokoknya karena saya kok suka saya nyanyinya saudara ya. Baik, jadi saudara karena iri dengkinya para ahli Taurat yang katanya ahli Taurat harusnya dia tahu bahwa semua nubuat itu mengarah pada Yesus. Saudara, kalau orang sudah diliputi oleh iri dengki, apapun bisa dilakukannya. Yang baik jadi jahat. Tahukah dosa yang paling berbahaya adalah dosa iri dengki. Seorang Kain membunuh adiknya sendiri Habel karena dia apa? Iri dengki. Saudara, yang namanya juga ahli Taurat karena apa dia bunuh Yesus, merencanakan permukaan dan membunuh Yesus. Kenapa? Iri dengki. Katanya ahli di Taurat tapi membunuh Yesus, memfitnah Yesus. Karenanya maka jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada banyak cerita di Alkitab diawali karena iri dengki sehingga kehilangan hati nurani, saudara. Tapi yang iblis tidak tahu, saudara. Iblis saja nggak tahu, karena yang maha tahu hanya Yesus. Ya, iblis tidak tahu kalau Yesus penentuannya bukan di kayu salib, tapi di Getsemani. Itu malam paling sunyi, malam penentuan. Dia sudah tahu 1 jam lagi ada cambuk paku menguliti dia. Ada mahkota duri menusuk-nusuk dia. Dia sudah merasakan sampai dia mengalami hematidrosis. Itu stres yang sangat tinggi karena dia 100% Allah, 100% manusia, tapi dia sudah tahu kalau iblis bukan maha tahu. Yesus maha tahu. 1 jam lagi, 1 menit lagi, dia sudah tahu. Dia bisa tinggalkan salib itu karena dia bisa gunakan kuasa ilahinya. Dia bisa tendang sampai langit ketujuh langsung ke neraka semua prajurit Romawi itu. Tapi misi gagal. Karena Yesus ke dunia ini bukan mau bilang, hei aku Yesus anak Allah. Hei kamu gak tahu ya aku nih Yesus anak Allah. Dia gak perlu bilang. Dia pencipta langit dan bumi harus mengosongkan dirinya menjadi manusia. Saat Yesus ada di dunia ini dia 100% manusia, 100% Allah. Dalam keilahiannya dia bisa tahu apa yang terjadi. Penentuannya di malam Getsemani. Sampai dia diperas. Kalau salib itu puncak kemenangan, saudara. Tapi dia harus merasakan, tidak boleh pakai kuasa ilahi. Kau harus rasakan, kau tumbal, kau anak domba Allah. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Dia disebut singa dari Yehuda, tapi saat itu dia harus jadi anak domba. Disapi. Orang-orang yang iri dengki, hore, mati kau Yesus, selesai. Dunia berkata, Yesus sudah selesai, Yesus mati. Ahli Taurat bilang, yang mengancam kita sudah mati. Iri dengki, iri dengki, iri dengki. Hati-hati dengan dosa iri dengki. Orang yang baik pun Anda salibkan. Ya, kalau udah iri dengki, ya, yang baik, nabur firman Anda kata-katain. Ya, di sini nggak ada. Ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Oke, saudara yang baik. Jadi ada orang yang kuat ketika masalah berlangsung tetapi mulai runtuh ketika semuanya tampak final. Dan yang tersisanya sunyi, gelap, rasa kehilangan. Saudara ini seperti bayangkan Anda punya penyakit serius. Keluarga pecah, pekerjaan hilang, doa terasa belum dijawab, saudara. Ketika orang yang kita kasih pergi untuk selama-lamanya. Justru suasana seperti itulah yang bisa kita rasakan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yesus sudah mati, tubuhnya sudah dikubur, batu besar menutup kubur, dijaga tentara. Secara manusia semuanya selesai.
murid tercerai-berai, harapan seperti dikubur bersama tubuh Yesus. Saudara, kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen hidup bukan di hari Minggu kebangkitan. Tapi mungkin saat ini Anda ada di hari Sabtu kesunyian, padahal sudah bangkit. Sebab dia hidup, Anda masih Sabtu sunyi. Sabtu sunyi dalam konteks yang berbeda. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tapi Anda tetap dipenuhi dengan kesunyian, kehampaan, tidak ada harapan. Karena yang Anda lihat, Sabtu sunyi. Anda tidak mau beranjak pada semua orang. Biarpun gunung beranjak, Anda tetap di Sabtu sunyi. Jadi saudara, Jumat itu melukai, Sabtu itu sunyi, Minggu belum terlihat, janji Tuhan belum tampak. Tapi ingat lagu ini, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan tiada pernah. Nah, saudara, tetapi berita Paskah ketika manusia berkata, sudah selesai, Yesus sudah tamat. Yes, dia sudah mati yang mengancam kita. Ahli Taurat ini. Siapa itu? Anak baru gede itu, 33 tahun seseorang ngaku anak Allah. Kita lihat ini jenggot kita ini, ahli Taurat. Singkirkan Yesus. Iri dengki, iri dengki, iri dengki. Katanya ahli di Taurat. Saudara. Tetapi yang tidak diketahui, itulah puncak kemenangan. Oleh bilur-bilur darahnya, kita sembuh. Ketika manusia berkata, sudah habis kau Yesus, tamat riwayatmu. Justru di situ Allah sedang membuka bab kemenangan. Tetapi kebangkitan tanpa kebangkitan. Salib itu hanya tragedi. Memang harus ada kebangkitan setelah salib. Kalau enggak itu hanya tragedi. Tapi yang terjadi pada Yesus bukan tragedi, tapi kemenangan. Karena setelah kematian ada kebangkitan. Yesus hanya guru yang mati. Tapi iman Kristen tidak pernah runtuh. Karena Yesus bangkitlah, maka tidak dikatakan Yesus disalibkan sebagai tragedi. Itu penebusan. Dosa tidak memegang kata terakhir. Maut tidak memegang keputusan terakhir. Kubur tidak memegang kemenangan terakhir. Dan saat ini saya mau membagikan 3 pesan dari Matius 28. Yang pertama, kebangkitan menegaskan janji Allah tidak pernah bisa dikubur. Saya ulang. Kebangkitan menegaskan janji Allah tidak pernah bisa dikubur. Apa yang dijanjikannya, ya dan amin. Ya dan amin. Saudara, janji Allah tidak pernah bisa dikubur. Buktinya apa? Kebangkitan Kristus. Kematiannya yang begitu tragis bukanlah tragedi. Itu penebusan yang sangat mulia. Di Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Kubur boleh disegel manusia, tetapi janji Allah tidak pernah bisa dikubur. Saudara, kubur Yesus ditutup batu besar. Diseger pemerintah Romawi, dijaga tentara. Karena mereka ingat apa kata Yesus, dia nanti bangkit. Katanya nanti 3 hari dia bangkit. Muridnya aja lupa, saudara. Makanya muridnya sembunyi. Kenapa murid-muridnya jadi penakut? Kenapa perempuan jadi lebih berani daripada murid-murid laki-laki? Karena yang perempuan berdoa. Maria Magdalena dan Maria yang lain berdoa. Orang yang berdoa dia akan tahan mental. Yang laki-laki lupa berdoa. Ketika Yesus berdoa dan bilang, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Mereka tidur secara fisik, tidur secara rohani. Tapi para perempuan ini saya yakin mereka berdoa. Makanya saudara, doa bukan mengubah situasi lebih dulu. Dia mengubah hati kita lebih dulu. Situasi mungkin tetap sama, tapi kita sudah menang dari dalam. Saat kita menang dari dalam, maka situasi buruk justru menjadi pintu terjadinya panggung mujizat. Itulah beda karena mujizat tidak akan terjadi tanpa ada masalah. Orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa menghadapi masalah yang sama, responnya akan berbeda. Orang yang berdoa akan berespon benar sehingga menjadikan masalah itu menjadi panggung kesaksian mujizat. Seperti Goliat dikalahkan Daud. Semua bangsa Israel takut.
takut, sembunyi, sembunyi. Dia kuat. Mereka fokus pada Goliat. Tapi Goliat itu harus datang supaya diketahuilah siapa yang di balik kuasa apapun tidak ada yang bisa mengalahkannya, yaitu kuasa Tuhan pencipta langit dan bumi. Goliatnya tetap ada, tapi Daud yang rajin berdoa, dia punya cara pandang yang benar. Goliat, dia tidak fokus pada Goliat, tapi dia fokus pada Allah. Beruang aja kubunuh dengan pertolongan Tuhan, apalagi kamu. Wow, kamu sasaran empuk begitu besar. Batu ini akan kena kemanapun, membuatmu jatuh. Ketika kita berdoa, kita tidak khawatir karena kita menang dari dalam. Roh Allah bekerja memberi kita kekuatan. Masalahnya tetap sama, situasinya tetap sama. Tapi cara kita sudah benar menanganinya. Para murid miss di sini. Mereka tidak berdoa. Ketika dibilang Tuhan, tidak sanggupkah kau berdoa 1 jam saja? Padahal kau nonton drama Korea 3 jam lah, Pet. Kayak gitu. Itu bukan Yesus ya, itu saya, saudara ya. Maksudnya itu biar jangan terlalu tegang gitu ya, saudara ya. Jadi Yesus makanya bilang, kau berdoa. Berdoa itu bukan mengubah situasi dulu, mengubah kamu. Supaya kamu itu nggak gentar. Ketika Goliat atau masalah, Goliat bicara masalah, tapi Anda tahu, hanya dengan melewati masalah, maka terjadi mujizat. Mujizat itu nggak terjadi semua dalam kenyamanan, saudara. Hei, kita nonton Korea, kita keliling dunia, terjadi mujizat, datang uang. Ini semua terjadi mujizat. Itu kan bukan mujizat, saudara. Mujizat itu terjadi ada masalah, saudara. Dan ada jalan keluar. Situasi tetap sama, tapi ketika kita berdoa, hati kita diubahkan supaya cara pandang kita benar, fokus kita tetap pada Tuhan, dan kita melihat itu masalah kecil dibanding melihat Tuhan. Kita bilang pada masalah itu, Tuhanku lebih besar daripada kau masalah. Tapi kalau kita nggak berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, masalahku lebih besar. Itu bedanya. Saudara, jadi kubur Yesus, dia ditutup dengan batu besar. Pemerintah Romawi menyegel dia, nggak ada batu, nggak ada kuburan seperti ini ditutup dengan batu besar, hanya kuburan Yesus. Karena mereka sebenarnya yang iri dengki ini lebih ingat perkataan Yesus daripada murid-muridnya sendiri. Ya, yang iri dengki dan menganggap Yesus ancaman, justru mereka mengingat perkataan Yesus tapi menganggap penyesat. Saudara, iblis juga tahu kadang, saudara, karena kita ini anak-anak terang adalah ancaman bagi iblis. Jangan sampai kau lupa janji Tuhan samamu. Bahkan iblis lebih tahu janji Tuhan samamu, sehingga kau dibuatnya nyaman dan kau jatuh. Saudara, kuburan. Kuburan Yesus yang dijaga tentara. Secara manusia ini mustahil terbuka. Amin. Kita lihat gempa besar. Malaikat turun, batu digulingkan, lalu malaikat duduk di atasnya. Perhatikan, malaikat tidak berkeringat mendorong batu. Ngapain dia keringatan? Dia sedang menggulingkan batu sambil duduk, lalu duduk. Ini bukan perjuangan, ini kemenangan. Batu yang menutup kematian jadi kursi utusan Allah. Sering kita pikir batu digulingkan supaya Yesus keluar. Tidak. Yesus yang bangkit tidak perlu bantuan keluar. Batu digulingkan supaya manusia melihat kubur kosong. Allah memberi bukti. Saudara, bila kita melihat ada ironi besar di ayat 3 dan 4. Penjaga kubur seperti orang mati. Yang mati menjadi hidup. Yang hidup seperti orang mati. Nah, ini ada keadaan yang paradoks pada saat kebangkitan Kristus. Allah membalikkan semuanya, saudara. Mungkin masa hidupmu sudah dianggap mati oleh orang-orang yang iri, dengki sama kamu. Rasain lu udah selesai. Tapi justru itu awal kemenangan ketika kau membawanya kepada Tuhan. Tuhan membalikkan semuanya. Yang dunia pikir kalah, justru langkah kemenangan. Salib bukan kekalahan, bukan tragedi, tapi kemenangan. Menang menebus dosa manusia, mengalahkan maut. Yang dunia pikir final, belum final. Saudara, ada sini kalimat pusat, sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakan. Kebangkitan bukan improvisasi. Ini penggenapan janji Allah. Seperti dokumen yang sudah diberi cap merah ditolak.
Semua orang berhenti berharap, aku sudah ditolak. Mungkin Anda berharap-harap beasiswa, lalu dikasih surat, sudah ditolak. Lalu Anda menutup buku tentang beasiswa itu. Tapi mau saya katakan, bagi Tuhan itu semua bisa diputar balikkan. Seperti pengadilan tertinggi membatalkan keputusan. Seperti itulah dianggap Jumat Agung. Dunia memberi cap, gagal kok Yesus. Gagal yang katanya bisa orang lain dia selamatkan. Turunlah dari salib itu. Selamatkan dirimu semua. Mencemooh Yesus. Tapi ketika Yesus dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Kegelapan meliputi alam raya. Gempa bumi terjadi baru semuanya memukul-mukul diri. Oh dia betul ada Allah, kita menyelipkan anak Allah. Saudara, dunia bisa memberi kita cap gagal, terlambat, masa depan tertutup, keluarga hancur, penyakit final, tapi pasca berkata, keputusan terakhir bukan milik dunia atau milik masalah, tetapi milik Allah. Kubur kosong. Ini pengumuman bahwa Allah tidak kehilangan kendali. Pesan yang kedua, kebangkitan mengubah ketakutan menjadi sukacita dan penyembahan. Saya ulang, kebangkitan mengubah ketakutan menjadi sukacita dan penyembahan. Matius 28 ayat 8 sampai 9. Takut dan sukacita besar. Kebangkitan tidak menghapus kenyataan hidup, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Saya ulang, kebangkitan tidak menghapus kenyataan hidup. Nyata hidupnya memang realitasnya tetap ada. Tapi kita sudah diubah cara pandangnya untuk menghadapinya, saudara. Itulah makna kebangkitan Kristus. Masalahnya tetap sama, tapi cara pandangmu sudah berbeda. Maka kalau cara pandangmu benar, kau pasti bisa melewati masalah itu bersama Tuhan. Seperti perempuan, awalnya mereka datang hanya setia tapi tidak mengerti. Mereka datang hanya dengan setia, dengan duka. Tapi mereka mungkin kehilangan iman juga, saudara. Hanya datang dengan hati yang hancur karena mereka begitu mengasihi Yesus. Namun, lihat kalimat pertama dari surga untuk para perempuan pemberani yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Jangan takut. Mengapa? Karena saudara, ketakutan terbesar manusia itu apa? Takut mati, takut kehilangan, takut masa depan. Namun dari kebangkitan Kristus ini, biarlah ini memberi kita semua jawaban seperti di ayat 9. Kalimat Yesus pertama kali setelah dia bangkit, salam bagimu, bersukacitalah. Yesus tidak berkata, hei dasar kau pengecut, kalian semua lari dan gak ngomel-ngomel, kalian gagal. Yesus berkata, bersukacitalah. Itulah kalimat pertama setelah dia bangkit buat para murid yang sedang nangis-nangis, yang sedang bingung. Gak dibilang jangan bingung, dia bilang bersukacitalah. Mereka memegang kaki Yesus, membuktikan Yesus bangkit secara fisik, bukan roh, bukan ide, bukan simbol. Yesus sungguh hidup dan mereka menyembahnya. Saudara, bayangkan orang yang hidup dalam ruang gelap bertahun-tahun dan saat pintu dibuka cahaya pertama menyilaukan. Itulah Paskah. Cahaya kebangkitan itu menyilaukan mata siapapun. Karena sudah lama dalam kegelapan yang panjang. Kebangkitan tidak berarti kita tidak menangis, kita tidak sakit, kita tidak kehilangan. Tetapi berarti kesedihan bukan akhir cerita. Orang percaya masih menangis tetapi tidak tanpa pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan mengutus kita membawa kabar hidup. Kebangkitan mengutus kita membawa kabar hidup. Saudara, di sini ayat kuncinya dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Pergilah dan katakanlah orang yang bertemu dengan Kristus yang bangkit tidak dipanggil untuk diam. Perintah pertama, malaikat pergi. Perintah pertama, Yesus pergi. Injil selalu menyatakan pergi, beritakan, jangan simpan sendiri untuk dirimu. Beritakanlah. Wahyu itu adalah misi. Yesus menyebut murid, saudara-saudaraku. Padahal murid-muridnya ini semua pengecut, melarikan diri, menyangkal, ada yang gagal. Tapi Kristus memulihkan segala sesuatu. Kebangkitan Kristus adalah pemulihan relasi.
Saudara, biar katakan, deklarasikan kebangkitan Kristus membangkitkan semua harapan dalam keluargaku. Kebangkitan Kristus membangkitkan semua pemulihan relasi, pemulihan ekonomi, pemulihan apapun. Katakan pada Tuhan, deklarasikan saudara. Tuhan senang dengan anak-anaknya yang berharap dan jujur datang padanya. Seperti pasien sembuh dari penyakit yang mematikan. Dia tidak bisa diam. Dia udah pernah sembuh, saudara. Dia udah tahu rasanya detik-detik mau mati. Dia ingin semua orang tahu bahwa ada harapan. Jangan kau simpan sendiri ya, biar aku aja yang tahu ya. Biar aku males, ngapain gue bilang-bilang. Shh, aku aja. Ini tipe-tipe orang iri dengki ini. Yang nggak mau berbagi ini. Pasti juga muda iri dengki. Dia dikit buat dirinya sendiri ini. Saksi tuh nggak boleh begitu. Saudara, jika Kristus bangkit, kita punya harapan untuk dibagikan. Bagikan harapan yang kau miliki, yang membawamu pada kemenangan. Jangan simpan cerita itu untuk dirimu. Kita punya kabar hidup untuk disampaikan. Hidup kita punya tujuan. Kebangkitan selalu melahirkan misi. Saudara, kubur kosong bukan hanya cerita masa lalu. Kubur kosong adalah pengumuman bagi hidup kita hari ini. Kubur kosong artinya apa? Dosa tidak menang, maut tidak menang, keputusasaan tidak menang. Kosong kuburnya. Apa yang mati itu udah kosong karena sudah bangkit. Saudara, karena Yesus hidup, karena Yesus hidup, harapan kita dibangkitkan, hidup kembali. Ketakutan dikalahkan, misi dimulai. Jadi makna kebangkitan, jika Kristus tidak bangkit maka salib adalah tragedi. Maka iman kita sia-sia, maka semuanya lah kebohongan. Tapi karena Kristus bangkit, dia hidup. Harapan kita pasti, pengampunan kita nyata, masa depan kita terjamin. Dan suatu hari nanti, kubur bukan tujuan akhir kita. Karena dia hidup, kita pun akan hidup. Kristus telah bangkit. Dan sungguh dia telah bangkit, kita pun dibangkitkan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, kebangkitan sudah kita rasakan. Percayalah, katakan, oleh kuasa kebangkitan Kristus, keluargaku dipulihkan, apapun harapan mati dibangkitkan, ekonomi dibangkitkan, relasi dipulihkan, dibangkitkan. Karena dia hidup, ada hari esok. Tidak perlu khawatir, hari esok ada di tangan Kristus, ada masa depan. Saudara, karena semua kekosongan kuburan ini menyatakan bahwa kosong semua omong kosong semua judge dari dunia ini. Yang benar adalah Kristus. Kristus bangkit, salib bukan tragedi. Salib adalah penebusan menuju kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan kami semua. Membangkitkan hubungan kami. Mungkin yang hancur dipulihkan. Harapan kami yang mati dibangkitkan. Semangat kami yang pudar dibangkitkan. Ekonomi kami bahkan dipulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biar kuasa kebangkitan-Mu itu memberi kami kekuatan. Kami mau bersaksi bahwa Tuhan kami hidup. Ada hari esok. Beri kami tuntunan-Mu Roh Kudus. Kami mau memberitakan kuasa kebangkitan Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman yang ada di YouTube. Sampai jumpa. Anda bisa mendengar rekamannya saudara yang ada di TikTok dan di Zoom. Di YouTube Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry. Oke, selamat pagi, saya akhiri dulu teman-teman yang ada di YouTube. Tuhan memberkati. Selamat hari Selasa, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.